Bertanya Ustadz, apakah kedinginan bisa menjadi alasan orang mengganti wudhu dengan tayamum? Kedinginan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman-teman mengenai tayamum. Apakah kedinginan itu boleh menjadi alasan kita untuk bertayamum? Nah, jawabannya ada dua. Bisa boleh, bisa tidak. Nah, sebelum kita menjawab lebih perinci, kita harus tahu apa itu tayamum. Apa itu tayamum menurut kacamata fikih. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan bahwasanya tayamum adalah bersuci menggunakan debu sebagai ganti dari berwudu ataupun mandi wajib, atau sebagai ganti dari anggota-anggota yang tidak boleh terkena air. Nah, itu adalah tayamum. Dan dari tayamum, dari pengertian tersebut maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kok sampai ada satu syarat nggak terpenuhi, maka nanti tidak boleh tayamum. Adapun syarat-syarat tayamum itu ada 5. Ada 5 syarat-syarat tayamum. Yang pertama adalah adanya udzur. Adanya udzur bagi orang yang bertayamum, seperti bepergian atau sakit. Nah, itu yang pertama. Keadaan darurat. Ya, keadaan darurat. Ya, karena tayamum itu adalah bersuci secara darurat. Sifatnya darurat. Kenapa darurat? Ya, nggak ada air itu, dan hanya boleh digunakan untuk satu sholat. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kan ketika kita wudhu sholat maghrib belum batal, kita bisa untuk sholat isya. Kalaupun tayamum hanya digunakan satu sholatan, meskipun dia belum batal loh ya. Tayamum sholat maghrib, lah nggak bisa digunakan untuk tayamum atau untuk sholat isya, nggak boleh. Sekali pakai itu tayamum karena darurat. Kemudian nomor 2 adalah masuknya waktu sholat. Nah, ini dia bertayamum harus ketika sudah masuk sholat. Nggak boleh sebelum waktu sholat dia tayamum, nggak boleh. Karena moro-moro ketika masuk tayamum, ketika masuk sholat nanti ada air lah, itu kan nggak tahu kita. Harus nomor 2 adalah masuknya waktu sholat. Kemudian nomor 3 berusaha mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik mencarinya dengan dirinya sendiri ataupun menyuruh orang lain yang bisa dipercaya. Jadi gini, kan nomor 2 tadi kan masuknya waktu sholat. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat itu nggak langsung kita tayamum, tapi harus ada istihad. Ada istihad, ada usaha kita untuk mencari air. Bisa dengan kita mencari sendiri atau muter-muter ke tetangga atau ke desa sebelah, atau kita menyuruh orang yang terpercaya bahwasanya dia itu nggak pernah ingkar dengan perkataannya. Itu harus ada usaha dulu. Nomor 4 adalah sulit menggunakan air. Maksudnya sulit itu karena ada sakit, atau seumpama ketika terkena air itu akan menghilangkan nyawa. Nah, seperti itu, ekstrim sampai seperti itu kalau fikih dalam mencontohkannya. Jadi seumpama anggota tubuh kok terkena air dia langsung lumpuh atau dan lain sebagainya, itu maka boleh bertayamum. Atau air itu lebih lebih bermanfaat bagi orang lain atau hewan yang dimuliakan, kayak ini kucing atau orang lain yang memang ketika nggak minum itu dia akan sekarat seumpama. Kalau kucing atau hewan yang mulia itu tidak minum air, maka dia akan meninggal atau seperti apa gitu. Itu ada air tapi lebih bermanfaat bagi orang lain atau hewan lain. Nomor 5 harus menggunakan debu yang suci. Ya, harus menggunakan debu yang suci, tidak tercampur
oleh benda lain. Tuh. Kembali ke pertanyaan dari syarat-syarat yang kita paparkan yang berjumlah 5. Apakah boleh dalam keadaan dingin kita bertayamum? Nah, itu jawabannya bisa boleh, bisa tidak boleh. Kita jawab yang boleh dulu. Alasannya apa kalau boleh? Boleh bertayamum jika air dingin itu terkena kulit kita atau terkena anggota wudhu kita, itu bisa membahayakan. Ketika dingin akhirnya beku selamanya, nggak bisa digunakan. Nah, itu makanya nanti diperbolehkan. Yang kedua, jawaban kedua tidak boleh ketika air itu tidak membahayakan. Seumpama bekunya atau terkena air kedinginan tapi nggak selawas-selawas atau nggak selamanya kedinginan. Beberapa jam atau beberapa menit kedinginan itu tidak boleh bertayamum karena nggak ada alasan yang diperbolehkan untuk bertayamum. Seperti itu. Jadi nggak sembarang orang bisa tayamum gara-gara panas, gara-gara dingin. Harus ada persyaratannya tertentu, harus 5 yang harus dipenuhi. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama.